to you, yeah, yeah. I can't get no racks to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Saputra dengan NIM 1731510531. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk melengkapi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Praktek Pengolahan Data dan Penelitian Manajemen dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Setelah materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik responden berdasarkan teori, fakta, opini, penelitian. Karakteristik responden adalah keanekaragaman sampel penelitian yang akan kita ambil dalam suatu penelitian. Itu yang dimaksud dengan karakteristik responden. Jadi, karakteristik responden adalah keanekaragaman dari beberapa sampel yang akan kita ambil, seperti itu. Kemudian, fungsi apa sih yang ada dalam karakteristik responden ini? Karakteristik responden sangat berguna untuk mengetahui keberagaman data dari responden tersebut. Jadi, karakteristik responden berdasarkan klarifikasi apa saja. Yang pertama, ada jenis kelamin. Dan yang kedua, ada umur. Dan yang ketiga, ada pekerjaan. Dan yang keempat, ada penghasilan per bulan. Dan yang kelima, ada pendidikan dan lain-lain. Lalu, ada tujuannya. Kenapa sih karakteristik responden harus punya tujuan? Yang pertama, untuk bisa memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kondisi dari responden tersebut dengan masalah penelitian yang akan kita ambil. Seperti itu, jadi untuk memberikan gambaran. Oh, ternyata gambaran yang akan kita ambil seperti ini, pendidikannya seperti ini, planningnya seperti ini, dan lain-lain. Kemudian kita bahas yang pertama mengenai karakteristik responden dari mulai jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, apa yang kita butuhkan dari karakteristik responden? Yaitu yang pertama ada laki-laki dan ada perempuan. Dan ada nanti jumlahnya, ada presentasinya yang akan kita teliti. Dengan kita mengambil dari jenis kelamin, kita bisa tahu dari laki-laki ada berapa, dari yang perempuan ada berapa, dan nanti hasil akhirnya akan dipresentasikan beberapa seperti itu. Oke, dan yang kedua, gerak semangat kami yang suci, gerak semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku. Manusia seutuhnya, manusia utama, manusia
S1, S2, S3 sampai dengan doktor, profesor. Dari data pendidikan tersebut pun juga sama, nanti jumlahnya berapa dan presentasinya berapa yang nanti bisa kita lihat. Dari pendidikan di sini nanti banyak sekali yang akan kita dapat untuk mengetahui tingkat pengetahuan. Oh, tingkat pengetahuannya rendah karena pendidikannya seperti ini. Kemudian berdasarkan penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah tinggi atau sedang atau rendah. Contohnya seperti UMR, ada yang di atas UMR, ada yang di bawah UMR, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fakta, teori, opini dalam penelitian. Jadi, di dalam penelitian ini, fakta, teori, dan opini sangatlah penting untuk mengaplikasikan dalam penelitian, terutama membantu dalam hal research, penyusuran untuk penelitian tadi. Penyusuran untuk penelitian tadi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fakta. Apakah fakta itu? Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi yang real dalam sebuah masalah dan kejadian dalam penelitian. Jadi, fakta adalah kejadian yang nyata, terutama dalam penelitian. Kita juga perlu data-data yang nyata. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari fakta tersebut? Fakta Derap semangat kami yang suci, derap semangat berbakti padamu, bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku. Membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas yang berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, budi luhur, manusia Indonesia. Derap semangat kami yang suci, derap semangat berbakti padamu, bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku. Membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, budi luhur, manusia Indonesia. sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan, suatu keadaan yang pernah atau sedang terjadi. Opini mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, pendapat pribadi atau orang lain. Kedua, pertanyaan yang dilontarkan subjektif. Ketiga, memiliki kata yang sifat relatif, artinya adalah bagaimana kebenaran itu sesuai pendapat dan keyakinan masing-masing. Setelah kita sudah membahas fakta, opini, kemudian ada yang namanya teori. Di sini kita akan membahas teori. Teori adalah merupakan suatu kumpulan atau seperangkat konsep penjelasan yang disusun secara sistematis. Itu yang dimaksud dengan teori. Jadi, teori ini dipakai sebagai komponen dasar untuk membuat suatu penelitian. Kumpulannya bagaimana? Contohnya, rangkainya bagaimana dan konsepnya untuk apa? Itu yang disebut dengan teori. Selanjutnya adalah manfaat dari teori. Teori mempunyai manfaat itu ada 4. Yang pertama, komponen dasar dalam penelitian. 2.
menjelaskan fenomena kejadian yang ada di suatu wilayah. Yang ketiga, membantu mengembangkan penelitian. Dan yang keempat, membantu peneliti mendeskripsikan kejadian. Gerak semangat kami yang suci, gerak semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.